Hello guys, how are you all? What's up? We wish you all good health. We are from the group of 8. Let us start this presentation with reading Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun dulu yuk. Kakak Ani namanya Alan, tinggalnya di kota Jambi. Sebagai tanda pengenalan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rasyidatul Mubarakah dengan NIM 12208193052 dari TBio 3A kelompok 4. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Dwi Ayu Anggraini dengan NIM 12208193058 kelompok 8 MTK TBio 3A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Wahyu Ramadian dengan NIM 12208193059 dari kelas TBio 3A kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Wulidatun Nisa Utamama Aris Subagio dengan NIM 12208193109. Saya dari kelas TBio 3A dan saya anggota dari kelompok 8. Materi yang akan kami sajikan diantaranya yaitu 1. Definisi dan jenis persamaan diferensial. 2. Konsep penyelesaian persamaan diferensial biasa. 3. Langkah-langkah menentukan persamaan diferensial biasa. 4. Bagaimana persamaan diferensial dengan peubah terpisah. 5. Bagaimana penerapan persamaan diferensial dalam bidang biologi. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung turunan-turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui yang dinamakan y dalam kurung x dan yang ditentukan dari persamaan tersebut. Berikut adalah contoh dari persamaan diferensial. Yang pertama, persamaan diferensial biasa orde 1. Mengapa disebut orde 1? Karena tidak memiliki pangkat. Yang kedua, persamaan diferensial biasa orde 2. Mengapa disebut orde 2? Karena di sini terdapat pangkat yang paling besar yaitu 2. Yang ketiga, persamaan diferensial biasa orde 3. Kenapa disebut orde 3? Karena di sini terdapat pangkat yang paling tinggi yaitu 3. Dan yang keempat, persamaan diferensial parsial orde 2. Parsial di sini disimbolkan ini yang dinamakan dengan do. Sedangkan orde 2 itu karena pangkat yang tertinggi di sini adalah 2. Selanjutnya, jenis persamaan diferensial. Ada 2, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB. Yang kedua, persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial biasa yaitu suatu persamaan diferensial yang hanya mengandung satu variabel bebas. Sedangkan yang persamaan diferensial parsial itu mengandung 2 atau lebih variabel bebas. Berikut adalah konsep penyelesaian persamaan diferensial biasa. Suatu fungsi y sama dengan j dalam kurung x dikatakan merupakan penyelesaian PDB apabila g dalam kurung x didefinisikan dan dapat didiferensialkan sehingga persamaan tersebut menjadi suatu identitas atau kesamaan pada PDB tersebut. Hal utama dalam PDB dan penerapannya adalah mencari semua penyelesaian persamaan yang diberikan. Baiklah, di sini saya
akan menjelaskan tentang cara menentukan persamaan diferensial biasa. Langkahnya yang pertama yaitu tentukan banyaknya konstanta sebarang. Jadi di dalam persamaan tersebut kita tentukan mana yang namanya konstanta. Ada berapa banyak konstanta di dalam persamaan tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu turunkan sebanyak konstanta sebarangnya. Di sini maksudnya nantinya jika sudah diturunkan, maka menghasilkan angka murni yang didapat dari penurunan persamaan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu jika penyelesaian itu didiferensialkan sehingga konstanta sebarangnya sudah lenyap, maka hasil diferensialnya merupakan persamaan diferensial biasa. Kemudian langkah keempat yaitu jika konstanta sebarangnya masih ada, maka lenyapkan atau eliminasi konstanta sebarangnya sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tunjukkan bahwa Y sama dengan X kuadrat plus C1X plus C2 adalah penyelesaian dari persamaan diferensial biasa, yaitu Y pangkat N sama dengan 2. Penyelesaian, yakni dari persamaan Y sama dengan X kuadrat plus C1X plus C2, di sini ada banyak konstanta, yaitu C1 dan C2. Konstanta dan variabel pada persamaan ini harus dihilangkan dengan cara diturunkan. Kemudian kita turunkan persamaan ini dan didapatkan hasil yaitu 2x plus C1. Dari penurunan yang pertama, penurunan persamaan yang pertama, didapatkan hasil 2x plus C1. Di sini masih ada variabel X dan masih ada konstanta C1. Langkah selanjutnya kita harus menurunkan lagi supaya X dan C1-nya hilang. Kita harus menurunkan lagi hasil dari turunan yang pertama supaya variabel X dan konstanta C1 hilang. Kita turunkan dan kemudian kita dapatkan nilai 2. Ini adalah nilai murni. Jadi Y pangkat N sama dengan 2. Maksudnya penurunan yang kedua hasilnya sama dengan 2. Kita bisa menulis jadi 2 sama dengan 2. Maksudnya penurunan yang kedua hasilnya sama dengan 2. Dengan demikian Y sama dengan X kuadrat plus C1X plus C2 adalah penyelesaian dari Y pangkat N sama dengan 2. Persamaan Y sama dengan X kuadrat plus C1X plus C2 di mana terdapat dua konstanta sebarang, yaitu konstanta C1 dan C2. Nah, ini disebut penyelesaian umum. Maksud dari penyelesaian umum itu karena C1 dan C2 ini hanya dimisalkan saja. Bisa jadi C1 dan C2 ini diganti dengan angka, jadi konstantanya itu berupa angka. Contoh ini. Contoh ya, C1-nya diganti dengan angka 3 dan C2-nya diganti dengan angka 2. Jadi konstantanya berupa angka. Persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Assalamualaikum, saya Dwi Ayu akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu PD berubah terpisah. PD itu singkatan persamaan diferensial.
Nah, dibagi menjadi 3 bentuk yang akan saya bahas. Yang ke satu ada dengan bentuk dy dibagi dx sama dengan fx. Yang kedua dengan bentuk dy dibagi dx sama dengan fy. Yang ketiga ada dengan bentuk fy dikali dy sama dengan himpunan kosong x dikali dx. Kita akan membahas semuanya di slide selanjutnya. Pembahasan yang awal, bentuk yang awal yaitu bentuk dy dibagi dx sama dengan fx. Nah, bentuk ini itu secara langsung dapat diselesaikan. Jadi 3 bentuk itu ya. Yang paling simpel itu yang ke satu ini. Asalkan ya. Jadi itu langsung dapat diselesaikan asalkan fx-nya itu kita integralkan dulu. Nah, jadi nanti jadinya begini nih. Integral fx dikali dx. Nah, gimana tuh kok bisa jadi kayak gini? Nah, jadi begini. Kita punya ketetapan seperti ini. Ya, dx adalah turunan dari x dan x adalah integral dari dx, begitupun y. Jadi nggak hanya x tapi juga y ya. Nah, dalam peubah pemisah ini poin utamanya adalah mengelompokkan sekawan. Jadi yang x ke x, yang y juga gabung sama y. Jadi gini ya. Ini kan bentuk dy dibagi dx sama dengan fx. Nah, jadi itu gini. Saya tulis dy dibagi, saya tulis begini di bawah aja supaya kalian gak bingung. Dy dibagi dx sama dengan fx. Nah, yang sudah saya katakan, jika kita wajib mengelompokkannya, yang ke y, yang ke y ikut y, yang x ikut x. Nah, ini kan x, ini juga x. Jadi ini pindah ke ruas kanan, ke sini. Jadi itu jadinya dy sama dengan fx dx. Nah, begitu. fx dx. Nah, kedua ruas ini yang dy sama fx dx kita integralkan. Nah, yang dy ini kita dy itu kan kita lihat yang ketentuan yang kedua ini. Nah, x adalah integralnya dari dx. Jadi bisa dong saya tulis jika y adalah integralnya dari dy. Jadi dy ini tuh menjadi y. Nah, nanti itu akan jadi seperti ini. Yang dy itu jadi y. Nah, yang ini itu tetap. Yang fx dx itu tetap. Nah, kita tambahin simbol integral di depannya. Nah, begitu. Contohnya di bawah ini, selesaikan dy dibagi dx sama dengan bx. Nah, kita mempunyai y sama dengan b integral x dx. Karena itu, y sama dengan bx pangkat 2 dibagi 2 per d. Kok bisa jadi kayak gini? Pasti kalian bingung. Akan saya jelaskan di papan tulis saja. Oke. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang ada di PPT tadi. Kita lihat di papan ya. Jadi kan tadi soalnya itu ada selesaikan dy dibagi dx sama dengan bx. Nah, poin utama dalam PD peubah pemisah ini itu
kita wajib mengelompokkan yang sejenis atau yang sekawan. Jadi kalau X sama X, Y itu sama Y. Nah, kita lihat di sini, ini kan X-nya itu masih ada yang di sini, ada yang di kanan. Nah, jadi kita itu wajib mengelompokkan yang sama. X-nya kita pindah ke kanan. Nah, jadi itu seperti ini. Jadinya nanti itu DY sama dengan BX dikali DX, soalnya DX-nya udah pindah ke kanan. Nah, setelah itu kita wajib keduanya ini wajib diintegralkan. Nah, ini bukan tanda bagi ya, ini tuh menandakan bahwa keduanya ini sama ini tuh wajib diintegralkan ya. Tadi kan dy itu menjadi y sama dengan ini dikasih simbolnya bx dx. Nah, setelah itu kalau dalam pengalian sama pembagian itu boleh dipindah ke depan. Nah, jadi saya samakan dengan PPT saja ya, supaya kalian tidak bingung. Jadi B-nya itu dipindah ke depan, nanti hasilnya juga sama aja kok. Jadi B-nya itu dipindah ke depan, jadi begini. Nah, oh ya, sampai sini tadi itu kan sama bentuknya itu dengan yang di PP tadi, yang Y sama dengan fx dx. Nah, cuman ini fx-nya diganti bx. Kalau sudah, kita tinggal mencari nilainya, ini integral dari x dx. Nah, kita itu pakai rumus ini. Nah, dan saya tulis rumus umumnya, yaitu ini, ax n dx sama dengan a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. C itu konstanta. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja yang ini. Nah, kita tandai dulu. Ini kan x itu kan pangkat 1, jadi ini itu menjadi n. Nah, x ini kan jadi nilainya 1, ini tuh jadi a. Jadi kita masukkan saja, p nya tetap kita tulis. Habis itu x a kita masukkan ya 1 dibagi n nya, ini n nya 1, n nya 1 plus 1 dikali x n plus 1, n nya 1 ditambah 1 plus konstanta c atau c. Ini pembagian ini dengan pangkat x ini itu selalu sama ya, jadi tinggal ditulis b dikali 1 dibagi 2 itu setengah dikali x pangkat 2 plus c. Nah, jadi ini tinggal dikali aja. B kali 1 kan B, 1B atau B dikali X, jadinya itu BX kuadrat dibagi 2 plus C. Sudah ketemu hasilnya, BX kuadrat dibagi 2 plus C. Oke, saya cek dulu. Nah, ya, betul hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya
B-nya itu tetap di sini juga sama aja sih. Cuma saya supaya kalian lebih paham sama dengan yang di makalah dan PPT, jadi B-nya saya pindahkan ke depan. Baik, saya akan menjelaskan bentuk yang kedua, yaitu bentuk DY dibagi DX sama dengan FY. Langkah awalnya adalah kita wajib melakukan pengalihan silang supaya mengelompokkannya dalam sejenis, maksudnya Y sama Y, X sama X. Nah, di sini kita punya DY dibagi DX sama dengan FY. Nah, nanti itu bentuknya akan menjadi ini. Nah, bagaimana? Ayo kita simak. Nah, ke sini, kita ke bawah ya. Jadi, bentuknya kan tadi DY dibagi DX itu kan sama dengan FY sama dengan FY. Nah, itu DX-nya itu kita pindahkan ke kanan. Nah, kita pindahkan ke kanan. Jadi itu kan nanti DY sama dengan FY DX. Nah, sama dengan FY DX. Soalnya DX-nya sudah pindah ke kanan. FY DX. Nah, setelah itu FY-nya itu kita pindahkan ke sini, kita kumpulkan dengan Y. Nah, jadi kan 1 dibagi FY, 1 dibagi FY, FY dikalikan DY itu sama dengan DX. DX-nya kan tetap di sebelah kanan. Nah, setelah itu, kita tinggal kali saja. 1 dikali DY itu kan DY. DY dibagi FY dibagi FY itu sama dengan DX. Di sini itu sama dengan DX. Nah, itu sama dengan yang ini. Jadi begitu ya langkah-langkahnya. Nah, nanti langkah selanjutnya itu ini itu maksudnya itu konstanta, yang sembarang tetapan ini konstanta itu nanti dalam FY itu sebaiknya tetap ditinggalkan. Nah, maka yang sebelah kiri itu diintegralkan terhadap Y, dan sisi kanan dengan X. Nah, ini contoh soal yang kedua. Sebelum saya bahas di papan tulis, saya bacakan dulu. Selesaikan DY dibagi DX sama dengan BY dengan mengalihkan silang menjadi DY min Y sama dengan BDX. Dengan mengintegralkan didapat log EY sama dengan BX plus Y. Nah, log EY itu ini namanya antilog natural pada kedua ruas, sehingga akan menjadi Y sama dengan EBX EC. Nah, kita dengan mengambil A sama dengan C, jadi kayak seperti dimisalkan A sama dengan E, maka kita akan mempunyai Y sama dengan AE pangkat BX. Nah, saya akan menjelaskan di papan tulis saja supaya lebih leluasa dalam menjelaskan. Saya akan membahas contoh soal untuk kedua. Kita simak. Contoh soalnya adalah selesaikan DY dibagi DX sama dengan BY. Kalau dibentuk ke satu tadi BX, kalau di kedua ini BY. Nah, saya samakan saja dengan makalah dan PPT. Poin utamanya adalah kita kelompokkan sekawan atau sejenis. Jadi Y-nya itu ke kiri, yang X-nya itu ke kanan.
Jadi kita tulis dy dibagi y nya pindah sama dengan y nya tetap dx. Nah, ini kan sama aja kayak 1 dy gitu ya. Jadi 1 dikali dy ini dibagi y. Nah, yang ini tetap dx. Kan 1 dibagi y itu kan sama aja y pangkat min 1 dikali dy sama dengan b dx. Nah, kita wajib mengintegralkan, tapi tidak seperti tadi. Jadi itu pakai cara yang seperti ini. Kita integralkan, itu ada ketentuan x pangkat min 1 dx sama dengan log x plus c. Nah, kalau di makalah sama PPT itu kan e nya itu ada di sini. Nah, itu kita kan sudah biasa kalau basis, ini kan basisnya itu kan di sebelah atas. Jadi saya tulis di atas saja supaya kalian tidak bingung. Dan ya, kenapa sih kok ada log? Itu namanya logaritma natural ya. Atau biasanya itu kalau di SMA itu ln atau ln gitu aja simbolnya ya. Cuma saya sesuaikan dengan di buku yang saya ambil itu tulisannya pakai log. Jadi log itu bentuk lainnya ln gitu ya. Nah, setelah itu yang ini kan dx, sedangkan ini di yang y itu sama aja kayak x, cuma enggak pakai c. Jadi yang pakai c cuma x saja. Jadi kita tulis ini y pangkat min 1 dikali dy itu jadi log y ya kan x, jadi ini y nya nggak usah, sama dengan b dx. Nah, setelah itu kalian masih ingat tidak? Oh iya, saya lupa jika di sini itu wajib ada konstanta. Jadi ini plus c ya wajib. Kenapa kok tiba-tiba ada konstanta? Soalnya itu sesuaikan sama yang ini, yaitu kdy sama dengan ky plus c. Nah, jadi konstanta itu penting ya. Jadi konstanta itu menunjukkan bahwa itu nilainya itu nggak kita ketahui gitu loh, berapapun itu, jadi wajib kita tulis. Jadi ini ada c, jadi ini juga ada c. Nah, setelah itu kan b dx plus c ya. Oh maaf, d nya nggak usah, jadi kan tinggal bx plus c. Kan dx itu kan kalau diintegralkan itu kan jadi x. Nah, jadi begini. Jadi kita pakai apa? Kita pakai sifat log. Yang a log b sama dengan c itu menjadi a pangkat c sama dengan b. Nah, e nya ini kan jadi a, bx plus c nya ini jadi c. Kita tulis aja langsung
Jadi kan hanya ini E, jadi E pangkat BX plus C sama dengan B itu ya B nya itu Y. Nah udah kayak gini kita pecah gitu ya. Nah jadinya kan E kan begini, E BX dikali E pangkat C sama dengan Y. Nah kalau sudah itu kan di makalah ditulis dengan mengambil A sama dengan E pangkat C. Jadi A itu dimisalkan E pangkat C. Nah jadi E pangkat C ini itu jadi A. Ya sudah, langsung kita tulis saja E pangkat BX dikalikan, kan ini kan dikali EC. Nah EC nya itu A, ya udah jadi dikali A sama dengan Y. Nah jadi kita sesuaikan sama yang di PPT dan makalah, itu kan ketemunya Y sama dengan AE BX. Udah jadi gini aja, Y sama dengan AE BX, kan sama saja. Jadi ini pembuktiannya atau hasilnya. Oke, bentuk yang ketiga ada bentuk FY dibagi DY sama dengan himpunan kosong X dikali DX. Saya itu juga mohon maaf juga belum paham jelas mengenai tanda ini. Soalnya di bentuk yang 1 sama 2 itu memakai Fx sama Fy. Nah, kalau di yang ketiga ini kan X sama Y. Jadi itu pakai X sama Y. Kalau yang di satu tadi X, yang di kedua itu Y, nah yang di ketiga ini keduanya Fxy. Nah, saya juga belum paham jelas kenapa ini ada tanda ini, tapi setahu saya selama ini tanda ini itu dibaca himpunan kosong. Nah, ini adalah kejadian khusus bentuk DY dibagi DX sama dengan Fxy. Dengan turunannya adalah fungsi dari X dan Y, tetapi bila kita ingin menyelesaikan, kita ubah dulu ya ke bentuk FY DY sama dengan himpunan kosong X DX. Nah, jadi itu ini kan DY dibagi DX sama dengan Fxy itu menjadi bentuk FY DY sama dengan himpunan kosong X dikali DX. Jadi itu kenapa ini FY DY, maksudnya itu ya yang Y kita kumpulkan sama Y, yang X kita kumpulkan sama X. Begitu. Nah, ini ada contoh soal, yaitu selesaikan DY dibagi DX sama dengan seperti ini. Dengan mengalihkan silang, didapat 1 min Y dikali DY dibagi Y sama dengan 1 plus X dx dibagi X pangkat 2, yaitu DY dibagi Y sama dengan DY sama dengan dx dibagi X pangkat 2, ditambah dx dibagi X dengan kita mengintegralkan, didapat log EY min Y sama dengan min 1 bagi X ditambah log EX plus C. Nah, sudah. Nanti akan saya jelaskan di papan tulis ya lebih jelasnya. Kalau di sini tidak leluasa menjelaskan. Jadi ini nanti didapatkan begini, hasilnya itu hasilnya itu ya sudah sampai sini saja. Sampai situ saja. Itu kan tidak dapat disederhanakan lebih lanjut. Nah, meskipun demikian, itu sudah contoh itu sudah penyelesaian umum, soalnya turunannya telah dihilangkan. Begitu. Oke, kita simak papan tulis habis ini. Oke, saya akan menjelaskan contoh soal
bentuk yang ketiga. Kita simak. Bentuk yang ketiga itu ada bentuk dy dibagi dx sama dengan fxy. Jika bentuk satu tadi itu fx, yang bentuk dua itu fy, nah bentuk yang ketiga itu fxy, ya, x sama y diubah menjadi fy dy. Jadi itu maksudnya kenapa kok bisa fy dy, ya kita kumpulkan y sama dy, x sama dx. Diberikan soal, selesaikan dy dibagi dx sama dengan 1 plus x dibagi y dibagi x pangkat 2 dikali 1 min y. Nah, langkah awal kita kalikan dulu kedua ruasnya. Kedua ruasnya ini kita kalikan dulu supaya sekawan atau sejenis. Jadi satu tulis ya, 1 min y dy dibagi y nya akan pindah sama dengan 1 plus x dikali dx pindah ke kanan dibagi x kuadrat, x pangkat 2. Nah, setelah itu kita kali seperti biasa saja. Ini kali ini, itu kan dy min dy kuadrat y dibagi y sama dengan dx dibagi x pangkat 2. Nah, ini kan bisa dicoret, kan tinggal 1, jadi plus dx dibagi x. Nah, lalu kita kita integralkan kedua ruas. Dengan menggunakan pakem yang tadi. Sama juga y juga seperti ini, cuma y itu tidak pakai c. Jadi ini kan sebetulnya ada 1 di sini juga. Jadi kan gini kan, misal 1 dibagi y kan sama dengan y min 1, makanya pakai pakem yang ini juga sama. Pokoknya integralnya 1 dibagi itu seperti ini, pakai log atau ln gitu ya. Jadi nanti itu menjadi log y, maaf ini nggak usah ya, saya lupa tadi. Log y min y sama dengan ini juga sama, log x plus c, ini pakai c. Nah, yang ini dikemanakan? Nah, ini nanti jadinya itu seperti ini. Kan ini kan 1 dibagi x kuadrat itu sama dengan ini ya, kan x nya ini kan sama saja kayak gini. Nah, ini pakai c soalnya x ya. Kita kembali ke sini. Jadi ini seperti yang tadi kita integralkan biasa. Jadi kan x dibagi min 2 ditambah 1 sama dengan minus 1. Habis itu di x sama pangkat min 1. Nah, jadi kan ini kan sama aja 1 gitu ya, sama aja 1 dibagi min 1 itu kan min 1, x pangkat min 1. Nah, habis itu kan sama aja min x pangkat min 1. Min x pangkat min 1 itu sama aja min 1
1 dibagi X, ya, min 1 dibagi X. Oke, jadi di sini itu ada tambahannya, min 1 dibagi X plus log X dari integralnya dx plus c. Gitu, sudah. Penerapan persamaan diferensial dalam bidang biologi. Persamaan diferensial biasa digunakan oleh para pengamat biologi untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu koloni. Untuk koloni bakteri tersebut diambil S dikurangi ST sebagai jumlah bakteri yang ada pada setiap saat T, di mana T adalah waktu. Jika P adalah konstanta perbandingan, maka fungsi S sama dengan ST, memenuhi persamaan diferensial. Dapat dibuat rumus ds per dt sama dengan ps. Persamaan ini disebut juga persamaan Malthus mengenai perkembangan populasi. Sebagai contoh, jumlah bakteri dalam suatu kultur adalah 10.000. Setelah 2 jam, bakteri tersebut menjadi 40.000 di bawah persyaratan perkembangan yang ideal. Berapa jumlah bakteri setelah 5 jam? Cara penyelesaiannya, di bawah persyaratan yang menguntungkan laju perkembangan bakteri dalam suatu kultur berbanding dengan jumlah bakteri pada saat itu. Jika Y banyaknya bakteri dalam kultur pada waktu T, maka laju perkembangannya adalah dy per dt sama dengan ky. Itu merupakan persamaan 1. Dengan k faktor pembanding dengan mengintegralkan persamaan 1, menjadi dy per y sama dengan k kali dt. Integral 1 per y dy sama dengan integral k kali dt. Ln y sama dengan kt plus t. Itu menjadi persamaan 2. Kemudian pada saat awal t sama dengan 0, jumlah bakteri 10.000, y sama dengan 10.000, sehingga dengan memasukkan nilai tersebut ke persamaan 2 menjadi ln 10.000 sama dengan k kali 0 plus c. Memasukkan c ke persamaan 2 menjadi ln y sama dengan kt plus ln 10.000. Untuk t sama dengan 2 jam plus ln 10.000, k sama dengan setengah ln 40.000 dikurangi ln 10.000 sama dengan setengah kali ln 40.000 dibagi ln 10.000 sama dengan setengah kali ln 4 sama dengan ln 4 setengah sama dengan ln akar 4. Kemudian hasilnya adalah ln 2. Setelah itu memasukkan k ke persamaan 2 menjadi ln y sama dengan t kali ln 2 plus ln 10.000. Untuk t sama dengan 5 jam, ln y sama dengan 5 kali ln 2 plus ln 10.000. Ln y sama dengan ln 25 dikali 10.000. Hasilnya y sama dengan 320.000. Jadi jumlah bakteri setelah 5 jam adalah 320.000. Kolam ada banyak ikan. Ikan dipancing lalu dimakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman.